ソードの均衡は崩れる。ね。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus. Akan merekap alur cerita film yang banyak di request di komentar nih, yaitu High and Low The Story of Sword, dimana awal mula munculnya Babang Murayama. Dan film ini menceritakan terbentuknya SWORD alias 5 gangster penjaga kota. Dan untuk kalian yang belum tahu film High and Low, yang belum tahu ini mah ya, dimana film ini bukan hanya satu saja, karena ada series, The Movie, dan masih banyak lagi. Dan setiap filmnya juga pasti berhubungan dari series maupun The Movie-nya. Dipastikan banyak tawuran antar gengnya cuy. Jadi sebelum let's go, seperti biasa siapkan dulu udud kopinya biar enjoy, kita gas. Diceritakan pada dahulu kala ada sekelompok gangster legendaris yang bernama Mugen. Karena sangat kuatnya dan belum terkalahkan, bahkan mereka bisa menguasai seluruh kota. Dan geng Mugen ini dipimpin oleh Kohaku, didampingi oleh orang-orang terkuat Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Dari seluruh geng di kota itu hanya ada satu geng yang tidak menyerah untuk melawan Mugen ini. Meskipun hanya 2 orang, yaitu dari geng Amamiya Brother, Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto. Terlihat mental mereka berdua yang gak ada obat, karena mereka langsung menyerang markas Mugen berdua saja. Terlihat kekuatan Amamiya sangat mengerikan meski melawan se-RW. Tetapi setelah insiden itu tiba-tiba geng Mugen bubar dan belum diketahui apa penyebabnya. Sedangkan geng Amamiya Brother tiba-tiba juga menghilang dari kota. Dan semenjak kedua geng itu menghilang, lalu muncullah 5 geng yang ditakuti dan menguasai setiap wilayah. Yang pertama ada geng dari SMA Oya yang dipimpin oleh Babang Murayama. Dan orang-orang terkuatnya Furuya dan Kotaro. Lalu geng yang kedua ada White Rascal yang identik dengan serba putih dan pemimpinnya yang bernama Rocky. Dan orang-orang terkuat ada Ku, Bito, Aizawa, dan Enari. Lalu yang ketiga ada geng Riot Boy yang identik dengan punk rock yang selalu paparkuran, dipimpin oleh Smokey. Dan orang-orang terkuatnya ada Takeshi, Shion, dan Pi. Lalu yang keempat ada Daruma Ika yang dipimpin oleh Hyuga. Dan orang-orang terkuatnya ada Ukyo, Sakyo, dan Kato. Lalu yang terakhir ada geng Sano Rengo dengan pemimpinnya yaitu Cobra, yang merupakan mantan anggota geng Mugen. Lalu orang terkuat di belakangnya ada Yamato yang juga merupakan mantan anggota Mugen. Lalu Noburu, Tetsu, dan terakhir Chiraru. Dari kelima geng itulah terbentuk nama SWORD, yang dimana huruf S untuk Sano Rengo, W untuk White Rascal, O untuk SMA Oya, R untuk Riot Boy, dan D untuk geng Daruma Ika. Dan kelima geng ini terbentuk untuk menjaga kota, dan mereka tidak saling menyentuh antar geng, alias genjatan senjata. Hal itu mereka lakukan demi menjaga keseimbangan SWORD. Namun geng-geng baru mulai mengusik mereka untuk menghancurkan keseimbangannya. Tetapi SWORD bisa mengatasi musuh-musuhnya dengan mudah. Kemudian cerita ini diawali oleh geng Sano Rengo, di mana pemimpinnya yaitu Cobra yang merupakan mantan anggota Mugen. Geng ini bermarkas di sebuah kafe milik Naomi. Lalu terlihat mereka mendapat kabar kalau ada geng baru yang akan menyerang geng mereka dengan pasukan 100 orang. Namun hal itu tidak membuat Sano Rengo ketakutan, malahan mereka malah semangat untuk tawuran. Hingga akhirnya geng Nob itu pun datang menyerang ke sana. Namun Sano Rengo dengan pasukan sedikit harus membuat taktik berperang,
di mana Cobra membawa mereka ke gedung kosong. Sekaligus ia lakukan agar musuh tidak merusak kota mereka. Dan terjadilah tawuran di mana anggota Sanorengo mulai keluar dari persembunyiannya dan menghajar mereka satu persatu. Di tengah pertarungan, Yamato bertemu dengan Noburu, di mana ia datang untuk membantu Sanorengo melawan musuh. Dan siapa Noburu ini kita ceritakan nanti cuy. Singkat cerita, akhirnya Sanorengo berhasil memenangkan baku hantam itu dan berhasil mengamankan kota mereka dari kerusakan musuh. Kemudian scene berpindah ke SMA Oya, di mana SMA Oya ini diisi oleh para murid berandal yang parolontong. Sekolah ini dikhususkan untuk murid-murid yang memiliki jiwa baku hantam yang tinggi. Bahkan murid di sana rata-rata umurnya adalah 23 tahun karena banyak yang tidak naik kelas. Diceritakan SMA Oya memiliki murid bernama Chiraru. Terlihat ia melihat murid cupu sedang disiksa oleh seniornya. Lalu ia pun berusaha untuk membantunya dan menghajar senior itu. Namun ternyata yang ia pukul adalah Furuya yang merupakan tangan kanan Murayama. Mengetahui hal itu, Chiraru langsung kabur dari sana dan dikejar-kejar oleh semua murid SMA Oya. Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja menabrak Yamato. Melihat Chiraru akan dihajar, ia langsung membantunya dan membantai mereka. Setelah mengalahkan mereka, Yamato menyadari kalau mereka adalah dari barudak SMA Oya. Ia pun panik dan langsung pergi dari sana. Karena ia tidak ingin geng Sanorengo berperang akibat ulahnya menghajar murid Oya. Karena bisa membuat keseimbangan SWORD terganggu. Keesokan harinya, Chiraru mendatangi bengkelnya Yamato, di mana ia ingin berterima kasih kepada Yamato yang telah menyelamatkannya kemarin. Tetapi Yamato malah ingin Chiraru melupakan kejadian itu karena ia tidak ingin Sanorengo ada masalah dengan Oya. Kemudian Chiraru meminta kepada Yamato bahwa ia ingin bergabung dengan geng Sanorengo. Namun Yamato ragu untuk menerimanya karena Chiraru dari SMA Oya. Dan hal itu juga akan membuat SMA Oya marah jika menerima Chiraru ke dalam gengnya. Namun tiba-tiba ibu Yamato memberitahu bahwa jika ingin bergabung harus menanyakannya kepada Cobra yang merupakan pemimpinnya. Keesokan harinya Yamato membawa Chiraru ke markasnya dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Cobra yang mendengar hal itu langsung marah dan meminta Yamato untuk segera menyelesaikan masalahnya tanpa membawa nama Sanorengo. Tidak lama kemudian Murayama membawa pasukannya datang ke sana. Lalu Shidan mencoba menghubungi Cobra, namun Yamato melarangnya karena ia sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya dengan SMA Oya. Di sini Murayama meminta Yamato untuk memberikan Chiraru kepadanya. Namun Yamato menolak karena ia kasihan kepada Chiraru. Mendengar hal itu, Murayama mengatakan bahwa hal itu bisa membuat SMA Oya dan Sanorengo berperang. Tapi Yamato mengatakan bahwa itu adalah masalahnya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Sanorengo. Setelah itu SMA Oya pun pergi dari sana. Di perjalanan Furuya pun marah kepada Murayama yang tidak menghajar barudak Sanorengo. Namun Murayama mengatakan bahwa masalah ini tidak ada kaitannya dengan Sanorengo. Meskipun kalau ada kaitannya, Cobra pasti ada di sana. Pada malam harinya Chiraru dicegat oleh barudak SMA Oya yang masih mengincarnya. Namun tiba-tiba ada pria misterius yang sedang menelpon di sana dan ia tidak sengaja menyenggol salah satu anggota Oya, sehingga membuat mereka marah. Namun dengan sangat santuinya ia membantahi SMA Oya. Dan ternyata pria itu adalah Amamiya Hiroto, yang merupakan sang legenda dari geng Amamiya Brother yang sudah lama menghilang. Amamiya 兄弟のヒロト、伝説がそのまま現れた。
Kembali ke SMA Oya. Di SMA Oya ini mempunyai sebuah peraturan yang harus ditaati, yang dimana jika ada orang yang bisa menahan 100 pukulan akan dijadikan pemimpin di sana. Dan sebelumnya Furuya hanya mampu menahan 98 pukulan saja. Lalu datanglah Murayama yang berhasil menahan 100 pukulan itu, bahkan lebih, karena juga langsung membantai semuanya dan menjadikan dirinya sebagai pimpinan baru di SMA Oya. Dan itulah awal mula Murayama menjadi pemimpin di sana. Kemudian Shin berpindah kepada Yamato yang sedang mengobrol dengan Naomi. Di sana ia curhat tentang Cobra yang sedang marah kepadanya karena telah membawa Chiraru ke dalam Sanorengo. Namun ternyata hal itu ia lakukan karena ia tidak ingin menyesal lagi, seperti kejadian dulu saat temannya yaitu Noboru ditangkap polisi dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun perbincangan itu ternyata didengar oleh Chiraru, sehingga ia pun jadi tidak enak dan berniat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mengaitkan Sanorengo. Ia pun langsung pergi ke SMA Oya sendirian. Di perjalanan Tetsu mengetahui bahwa Chiraru pergi ke SMA Oya, sehingga ia pun langsung melaporkannya kepada Yamato. Sedangkan Naomi memberitahu Cobra tentang hal itu. Setelah sampai di SMA Oya, Chiraru langsung dikepung. Di sana ia memberanikan diri untuk mengajak Furuya Baiwan. Mendengar hal itu, barudak Oya langsung menenggelam Chiraru hingga leles. Tidak lama kemudian Yamato datang dan menghentikan mereka. Lalu Yamato menyuruh Furuya dan Chiraru untuk masuk ke dalam kelas agar bisa Baiwan tanpa ada yang mengganggu. Sedangkan Yamato akan menjaganya dari luar. Di sini terlihat Yamato ditenggelam. Namun ia berusaha agar tidak menyentuh dan melawan mereka karena ia masih menjaga nama Sanorengo dari masalah. Namun tanpa diduga ternyata Cobra juga datang ke sana dengan membawa pasukannya untuk menjemput Yamato dan Chiraru. Dan kini Cobra juga tidak ingin menyesal seperti kejadian Noboru. Bahkan ia juga sudah bodoh amat jika keseimbangan SWOT akan terganggu karena ia telah menyerang SMA Oya. Sanorengo pun masuk ke SMA Oya dan mulai tawuran di sana. Meskipun mereka kalah jumlah, hal itu tidak membuat barudak Cobra melempem. Setelah sampai di atas, Cobra melihat Yamato sedang ditenggelam dan ia tidak melawannya. Cobra pun langsung membantai mereka satu persatu untuk membantu Yamato. Lalu mereka pun masuk ke dalam kelas untuk melihat Baiwan, Chiraru, dan Furuya. Namun ternyata Chiraru kalah melawan tangan kanannya Murayama itu. Tidak lama kemudian Murayama, ketua Oya, datang ke sana. Tanpa banyak bacot ia pun langsung menantang Cobra karena itulah yang ia inginkan selama ini. Terlihat pertarungan mereka yang sangat epik jual beli pukulan. Di tengah pertarungan Cobra mengeluarkan jurus andalannya yaitu Orai Koneng. Hingga akhirnya Cobra mengakhirinya dengan pukulan terakhirnya. Melihat Murayama yang kalah, barudak Oya menjadi marah dan ingin menghabisi Cobra. Namun Murayama mencegahnya karena itu adalah Baiwan antara pemimpin, bukan keroyokan. Setelah itu Cobra and the Gang pun pulang dengan tersenyum namun tanpa udut. Di sana Cobra menyadari kalau setelah kejadian itu SMA Oya dengan kepemimpinan Murayama akan semakin kuat. Malam harinya Sanorengo berkumpul dan Cobra akhirnya bisa menerima Chiraru sebagai anggota baru Sanorengo. Lalu Shin berpindah kepada geng White Rascal yang serba putih. Mereka adalah geng penguasa malam dan sang ketua yaitu Rocky memiliki tekad untuk melindungi wanita yang disakiti oleh pria. Bahkan mereka akan menyiksa pria itu tanpa ampun. Di tempat lain si Dan sama si Tetsu melihat seorang wanita yang hulang-hulang di jalan.
Lalu Shidan menghampirinya untuk nyekil dan cewek itu bernama Lala. Namun ternyata Lala langsung akrab dengannya. Bahkan ia juga mengajak Shidan untuk pergi ke klub malam. Ia pun langsung gasken dan meninggalkan si Gimbal. Namun ternyata klub itu adalah markas White Rascal. Shidan yang mengetahui itu langsung ingin berpamitan pulang karena takut ada masalah dengan geng putih itu. Namun si Lala merayu Shidan dengan tatapan imutnya agar ia tidak jadi pulang, sehingga membuat Shidan luluh dan tidak jadi pulang. Lalu si Lala meminta bantuan agar Shidan memberikan sebuah SD card kepada bapak-bapak botak yang ada di sana. Awalnya Shidan tidak mau karena terus dibujuk, ia pun menerimanya. Lalu ia menghampiri si botak untuk memberikan SD card-nya. Namun ketika hampir diberikan, tiba-tiba SD card itu dicuri oleh pria yang tidak dikenal. Shidan pun langsung mengejar pria itu. Namun ia tidak berhasil mengejarnya. Di sisi lain, Rocky, ketua White Rascal, melihat kejadian itu. Lalu ia mengeceknya di CCTV dan ia melihat wajah Shidan yang ia tahu adalah anggota Sanorengo. Dan Rocky menganggap ia adalah pencurinya. Keesokan harinya, geng White Rascal langsung mendatangi markas Sanorengo. Di sana mereka langsung mengacak-ngacak dan menghancurkan kafe Naomi karena ia sedang mencari Shidan. Tidak lama kemudian Naomi datang dan langsung menghajar Rocky. Namun Rocky tidak membalasnya karena ia tidak bisa menyakiti wanita. Anjay. Kemudian Rocky menunjukkan foto Shidan kepadanya. Lalu si Naomi menjawab memang itu adalah Dan. Setelah kejadian itu, Yamato dan Cobra datang ke sana. Lalu melihat basecampnya sudah diacak-acak akibat barudak Rascal. Lalu Shidan menjelaskan semua yang telah terjadi tentang ia yang masuk ke wilayah White Rascal. Cobra yang mendengar hal itu langsung marah karena White Rascal akan tetap kembali menyerang jika SD card itu belum dikembalikan. Namun Shidan terus meyakinkan mereka bahwa ia bukanlah pencurinya. Lalu si Naomi mengusir mereka keluar sambil menangis karena kafenya yang sudah amburadul. Setelah itu mereka melanjutkan lagi diskusinya tentang White Rascal di bengkel milik Yamato. Namun tiba-tiba Noboru datang ke sana dengan berpenampilan memakai jas. Yang ternyata ia telah bergabung dengan Lemura Group. Jadi Lemura Group ini merupakan sebuah organisasi mafia yang cukup besar, yang berambisi ingin menguasai semua wilayah, dan mereka ingin memperluas lagi wilayahnya di area Sword. Sedangkan Noboru diutus mereka untuk melakukan misi itu. Lalu Noboru menyuruh geng Sanorengo bergabung di bawah naungan Lemura Group, dan kalau menolak, Lemura Group akan membantai mereka. Lalu Noboru memberikan jangka waktu semalam kepada Cobra untuk memikirkan keputusannya. Dan Noboru ini adalah teman dekat Cobra dan Yamato sejak kecil. Namun Noboru ini mempunyai otak pintar, berbeda dengan teman-temannya yang hanya bisa baku hantam. Karena itulah ia memilih untuk melanjutkan kuliahnya agar masa depannya bisa cerah. Dan saat di kampus, Noboru bertemu dengan cewek yang bernama Miho. Mereka berdua memiliki kecocokan karena frekuensi. Setelah itu Noboru memperkenalkan Miho kepada Cobra dan Yamato. Lalu Cobra mengajak Noboru untuk touring bersama. Awalnya Noboru menolak karena ia sudah mempunyai janji akan jalan-jalan dengan Miho. Namun ternyata Miho malah mengizinkan Noboru untuk pergi touring bersama Cobra. Saat mereka asik touring di tempat lain, Miho diajak teman-temannya untuk merayakan pesta seminar akhir tahun. Pada malam harinya ternyata pestanya adalah mabok bersama. Melihat hal itu, Miho meminta izin untuk pulang saja karena teman-temannya sudah dalam keadaan tarik. Namun ternyata teman cowoknya malah menahannya. Bahkan Miho juga malah diperkaos di sana. Namun Noboru tidak mengetahui tentang kejadian itu dan kini Miho tidak bisa dihubunginya. Tapi saat Noboru mendengar percakapan teman cowoknya tentang kejadian itu, membuat ia langsung marah. Lalu ia pun pergi ke rumah Miho untuk menjenguknya. Namun saat sampai di sana, ia malah melihat Miho yang sudah bunuh diri di kamar mandi, yang membuat ia sangat marah dan memutuskan untuk balas dendam atas kematian pacarnya itu. Ia pun langsung mendatangi basecamp cowok-cowok itu dan langsung membantai salah satu dari mereka hingga tewas. Hingga akhirnya Noboru pun ditangkap polisi karena melakukan pembunuhan. Sedangkan Cobra dan Yamato hanya bisa melihat temannya yang ditangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya.
Saat di penjara, Noboru ulang-ulang karena ia sudah tidak mempunyai masa depan lagi. Namun salah satu napi di sana mengajak Noboru untuk bergabung dengan Lemura Group. Tapi syaratnya Noboru harus melupakan semua kenangan masa lalunya. Dan mungkin Noboru menganggap kematian Miho karena ia telah pergi touring dengan Cobra dan Yamato. Lalu scene berpindah kepada Yamato yang sedang ngobrol dengan Naomi. Di sana ia mengatakan bahwa ia akan balas dendam kepada White Rascal karena telah merusak warkop Naomi. Namun Naomi melarangnya karena ia tidak menyukai dengan rantai balas dendam. Karena ia tidak mau Yamato seperti Noboru yang masuk penjara akibat balas dendam itu. Pada malam harinya, Shidan terus mencari si Lala agar ia bisa menyelesaikan masalahnya dengan White Rascal. Namun ternyata ia mencari Lala sudah sampai di wilayah White Rascal yang membuat ia harus terkepung. Di sana White Rascal meminta Dan untuk mengembalikan SD card yang telah Dan curi. Namun si Dan menjelaskan bahwa ia bukanlah pencurinya. Namun mereka tidak percaya, malah langsung mengejar si Dan yang mencoba kabur. Dan ia berusaha sembunyi di balik mobil. Namun hal itu langsung diketahui oleh mereka sehingga si Dan akan dieksekusi. Tapi si Dan ini berusaha melawannya dan berhasil kabur lagi dari mereka. Di tempat lain, Noboru menemui Cobra untuk menanyakan keputusannya tentang bergabung di bawah naungan grup Lemura. Namun Cobra menolaknya dan menyuruh Noboru untuk bergabung kembali saja dengan Sanorengo. Tapi si Noboru mengatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke Sanorengo. Bahkan ia juga menyuruh Cobra untuk membubarkan Sanorengo jika ia tidak mau bergabung dengan Lemura Group. Di tempat lain, Yamato dan Chiraru menemukan sebuah catatan dari White Rascal. Ternyata White Rascal akan mengganti rugi barang milik Naomi yang telah mereka hancurkan. Lalu Yamato dan Chiraru membersihkan warkop itu. Tidak lama kemudian, Yamato tidak sengaja melihat sebuah SD card dari jaket Chiraru, yang dimana SD card itu adalah benda yang sedang dicari-cari oleh White Rascal. Karena ketahuan, si Chiraru pun langsung kabur dari sana. Oke, karena terlalu panjang kita lanjut di part 2 cuy. Capek ngomong soalnya. Bye.